Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayatin Sapitri dengan NIM 2581100. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi konsep esensial ilmu pengetahuan sosial dalam bidang ekonomi. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi konsep esensial ilmu ekonomi, perlu kita ketahui pengertian dari ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, dan ilmu ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial ini tentunya tidak asing untuk kita pahami, karena di bangku sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial tersebut. Menurut pemahaman saya, ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan antropologi untuk membantu peserta didik memahami kehidupan manusia dalam bermasyarakat serta hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Yang saya baca, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya peraturan rumah tangga. Jadi, ekonomi dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, masyarakat, dan pemerintah mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Selanjutnya terdapat beberapa konsep esensial ekonomi. Yang pertama, kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan ketika sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kita dapat mengambil contoh, misalnya saat musim kemarau. Saat musim kemarau itu air bersih menjadi sulit didapat, sehingga masyarakat harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah dua konsep dasar ekonomi yang memainkan peran penting dalam menentukan harga dan kuantitas barang serta jasa di pasar. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa. Contohnya, misal saat harga baju menjadi 100, banyak orang yang ingin membeli baju tersebut. Jika baju itu naik menjadi 150, maka jumlah orang yang ingin membeli baju itu berkurang. Nah, yang ketiga, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misal, contoh, saat pabrik memproduksi roti dan para pekerja dan mesin mengolah dan mengemas roti yang sudah jadi dan siap dipasarkan. Yang keempat, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Misal, contohnya, seorang konsumen membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti roti, susu, buah, sayur, dan minuman di supermarket untuk digunakan atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya, perusahaan mengirim beras dari gudang menggunakan truk ke toko-toko dan supermarket agar dapat dibeli oleh masyarakat. Yang terakhir, barter. Barter adalah metode pembayaran yang telah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum adanya mata uang. Pengertian sederhananya, sistem barter adalah kegiatan transaksi berupa kesepakatan antara pihak untuk menukar barang. Misal, contohnya, seorang petani menukar 5 kg beras dengan 2 kg ikan milik nelayan tanpa menggunakan uang untuk transaksi. Itulah konsep esensial ekonomi beserta contohnya.
Pembahasan yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Ada 10 prinsip ekonomi yang menjadi landasan bagaimana seorang individu menentukan kegiatan ekonominya. Dari 10 prinsip itu dibagi menjadi 3 bagian. Prinsip pertama, bagaimana seorang individu mengambil keputusan. Bagian 1, prinsip trade out, yakni mengambil salah satu keputusan dari banyaknya keputusan dalam hidup. Bagian kedua, prinsip peluang biaya, adalah apapun yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mencapai tujuan kita, maka kita harus mengeluarkan apapun yang kita miliki. Prinsip ketiga, prinsip keuntungan marginal. Keuntungan marginal ialah manfaat tambahan yang diperoleh dari suatu kegiatan. Prinsip ini membantu dalam memutuskan kapan suatu kegiatan itu ditinggalkan atau dilanjutkan, tergantung dari manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut. Bagian terakhir, prinsip insentif. Manusia merespon insentif ekonomi sebagai hadiah atau hukuman finansial. Prinsip ini menjelaskan bagaimana perubahan dalam insentif mempengaruhi perilaku ekonomi. Prinsip yang kedua, interaksi individu dalam membuat keputusan. Bagian pertama, perdagangan. Salah satu prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan. Pelaku ekonomi bisa mendapatkan keuntungan dengan transaksi. Contohnya, produsen menjual barang ke konsumen. Produsen mendapatkan keuntungan penjualan dan konsumen mendapatkan barang yang diinginkan. Bagian kedua, pasar. Dalam perekonomian, peran pasar bagi penjual dan pembeli sangatlah penting. Pasar merupakan tempat berbagai aktivitas jual beli berlangsung, baik berupa barang maupun jasa. Peran pasar dalam prinsip ekonomi sebagai tempat berlangsungnya transaksi tersebut. Bagian terakhir, bagian ketiga. Pemerintah memiliki kewenangan untuk meningkatkan faktor produksi. Apabila produksi suatu kebutuhan terlambat, maka pemerintah bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya adil dari pemerintah, kegiatan ekonomi dapat berjalan di tengah masa sulit. Prinsip yang terakhir, interaksi secara menyeluruh. Bagian pertama, produktivitas. Peredaran kebutuhan di pasar memberikan dorongan untuk kehidupan yang lebih baik. Semakin banyak produksi barang dan jasa akan mendorong tingkat konsumsi dari masyarakat sendiri. Tingginya tingkat transaksi ekonomi dari produksi dan konsumsi kebutuhan bisa menjadi indikator standar hidup suatu masyarakat. Bagian kedua, inflasi. Jumlah mata uang yang beredar dalam suatu negara harus diatur agar dapat memastikan berjalannya kegiatan perekonomian. Apabila peredaran uang tidak terkendali, maka inflasi bisa terjadi. Akibatnya nilai uang akan menurun. Harga barang naik dan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Bagian terakhir, pengangguran. Dua masalah utama perekonomian negara yaitu pengangguran dan inflasi. Jika dua masalah itu tidak terkendali, maka memberikan dampak buruk bagi semua aspek kehidupan. Baik, itulah pemaparan materi mengenai konsep esensial ilmu pengetahuan sosial dalam bidang ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.